pas kemarau panjang gitu ya, jadi Oh ya. bahan bakunya telur bebeknya ini kurang gitu. Jadi Oh, kurang, jadi telur itu banyak kan nggak bertelur bebek. si bebeknya itu, nggak ya. bertelur. Makanya dari mulai prosesnya udah mulai turun ke saya gitu ya, dari dulu memang dari apa udah mencapai hampir sehari itu 1.000 butir 1.000 butir sehari. gitu. Ini Pak kandangnya Pak. Iya, ini kandangnya. Ya. Wah, berapa nih Pak hari ini dapatnya? Lumayan juga nih. Oh, itu ada lagi Ya, Pak sebelah ya, sini Pak. ya. Yang cukup saya menyita perhatian ini adalah si telurnya itu dibalur dengan ini apa Pak disebutnya? Ini abu gosok, bisa juga pakai Abu gosok. ya, bisa juga pakai bata merah, dihalusin. Bata merah dihancurkan, Ya, dihaluskan seperti pasir gitu ya, Pak ya. ya, biar seperti abu lah, lembut gitu ininya gitu. Yang cukup saya menyita perhatian ini adalah si telurnya itu dibalur dengan ini apa Pak disebutnya? Ini abu gosok, bisa juga pakai Abu gosok. ya, bisa juga pakai bata merah, dihalusin. Bata merah dihancurkan, Ya, dihaluskan seperti pasir gitu Pak ya. Ya, biar seperti abu lah, lembut gitu ininya gitu. Oke Pak, nih tadi kita mau melakukan proses apa namanya pelepasan ini ya, perebusan ya Pak ya. Tapi karena di sini tiba-tiba hujan gitu ya, jadi kita merubah posisi dan kita menjadi duduk gitu ya. Langkahnya apa aja Pak ketika ingin mau direbus? Setelah mau perebusan, makanya kalau ini udah mulai jadwal perebusan udah 12 hari, baru kita bongkar dari rendaman ini. Ya. Dibongkar, dan ini abunya dibersihin lagi, nanti dicuci seperti ini, nanti dicuci pakai air, ini dibuka dulu abunya. Seperti ini. Oh, abunya dilepas-lepasin ya Pak? Kalau udah abunya dilepasin, nanti dicuci kalau pas mau masuk ke tempat perebusan. Ya, dicuci dulu abunya. Berarti dibersihin lagi ya Pak ya? Iya, ini dibersihin. Ini dipisahkan pemirsa, kalau misalnya lihat ini lumpurnya dipisahkan lagi. Ini juga bagian telurnya. Gitu. Sambil ya Pak, sambil kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Boleh. Iya, tadi kan Bapak cerita ya Pak, ini berasal dari orang tua juga ya. Iya. Orang tua yang dilanjutkan oleh Bapak untuk bukan budidaya, apa namanya, mencetak telur asin ini gitu. Tadi juga dicerita tentang penyebarannya gitu ya, kemana aja gitu. Tapi Pak, pernah nggak Pak, Bapak di titik dimana ketika jualan ini atau berbisnis ini di titik paling rendah? Oh iya, pernah juga waktu itu pas kemarau panjang gitu ya, jadi Oh ya. bahan bakunya telur bebeknya ini kurang gitu. Oh. Jadi kurang, jadi telur itu banyak kan nggak bertelur bebek. Si bebeknya nggak bertelur. Makanya dari situ pesanan dari pasaran terus datang, sedangkan bahan bakunya ya ada. telur bebeknya nggak ada gitu. Ya pernah juga dari situ, makanya kita cari inisiatif mungkin ya ke bandar-bandar lagi yang punya peternak bebek yang dikasih pakan itu gitu. Tapi dengan syarat pakannya itu yang dilepas ke sawah ya Pak ya? Ya, bukan yang dikasih dedek ataupun apa pur gitu ya, bukan ya Pak ya? Kalau yang dikasih pur emang sih bisa juga diproses jadi telur asin. Cuma hasilnya nggak memuaskan seperti kurang itu. Ya Pak? Beda dengan telur asin, telur bebeknya yang langsung diangon. Gitu. Oke, itu titik terendahnya gitu. Pernah di mana kondisi bahannya kurang, permintaan tetap tinggi gitu ya? Iya.
Tapi pernah nggak Pak, yang pencapaian tertinggi Bapak selama apa menjual telur asin ini? Alhamdulillah kalau memang pas lagi ya telurnya banyak, pesanan terjangkau gitu, alhamdulillah ada penghasilan juga ya meningkat gitu dari seperti biasanya gitu. Iya, iya, iya. Itu kapan tuh Pak? Pernah sampai titik tertingginya? eh dari mulai prosesnya udah mulai turun ke saya gitu ya, dari dulu memang dari apa udah mencapai hampir sehari itu 1.000 butir 1.000 butir sehari. gitu. Karena udahnya nggak ini, saya masih baru belajar gitu. Iya. Dari apa ya, mungkin proses belajar mah belum ya, makanya ini sempat drop dulu. Oh ya, gitu. berarti ketika 1.000 itu pernah di peaknya, peak Iya, pemesanannya. iya, iya. Tapi ternyata dirasa terlalu berat nih. Iya, iya. Akhirnya diidealkan menjadi 500 sehari. Sekarang sehari. Berarti gitu. sekarang udah idealnya ya Pak ya? Iya. Pak, ini kan sebanyak 500 butir ya Pak ya, telur Iya, asin yang iya. siap untuk nanti direbus. Boleh tahu nggak Pak, ini kalau dari petani ke Bapak itu harganya berapa? Dan dari Bapak hingga dijual itu berapa? Ini dari petani saya ambil 18 ya 1.800 per 1.800 per butir? per butir. Nah, sesudah menjadi telur asin saya jual ke pasaran 3.000. 3.000 ke pasarnya ya? 3.000 ke pasar. Cuma kalau ada yang ya beli eceran, saya jual per butir 3.500. 3.500. Dan untuk resikonya ini juga, dari 500 butir ini kita nggak bisa hindari ya. Iya. Yang pecahnya dari sini nggak bisa dihindari, nggak itu karena proses pembongkaran dan proses itu Iya. pasti ada yang pecah. Ini aja saya takut Pak, dari tadi Iya. pengen mau ngambil-ngambil, duh ngeri pecah Ya, karena agak dari agak 500 butir itu Heeh. yang pecah itu kita paling banyak 20 butir ya. 20 dari 20 500. dari 500. Itu nggak bisa dihindari itu, walaupun Itu pasti ada ya Pak ya? pasti ada dari itu. Terus dalam proses perebusan juga pasti nggak bisa dihindari juga, pasti juga ada yang pecah. Cuma nggak terlalu banyak kalau Heeh. dari proses perebusan mah, itu tergantung kitanya juga mengatur api. Heeh, heeh. Ya kalau sebelum mendidih mah itu memang diperlukan api yang besar biar Iya. cepat mendidih. Nah kalau sudah mendidih kita api dikecilin ya seadanya aja biar nggak terlalu panas gitu. Terus dalam waktunya juga lumayan lama juga ya perebusan itu. Iya, 500 tuh bisa berapa menit Pak? Itu hampir mencapai 4 jam. 4 jam. Berarti Iya. ada tungku yang besar yang di belakang Iya, sana. yang itu. Semuanya Itu 4 setelah jam. dicuci, dibersihkan, direbus di apa? Ya 4 jam itu 4 jam. dari mulai mendidih sampai kita beres itu 2 jam jarak waktunya dari mendidih itu. Jadi kan kalau diperhitungkan dari awal mah itu sampai 4 jam gitu. Oh, oke. Pak, tapi kadang kan saya juga suka nih nama telur asin. Kadang ada yang bau gitu si telurnya itu kenapa ya Pak? Nah itu pengaruhnya dari ya kalau yang di Angon itu seperti gini, bertelurnya di sawah. Aha. Terkadang kan di sawah itu yang sepotong kerendam air, yang sepotong lagi kena sinar matahari, makanya dari situ bisa menimbulkan juga. Ada juga dari kalau kita dari penetasan itu terkadang yang nggak bisa ditetaskan itu terkadang dipaksakan untuk dibikin telur asin, makanya itu kalau udah masuk oven penetasan itu udah jelek, udah. Oh, kalau Itulah dimasukin oven iya, itu yang iya. kemungkinan bisa bau ya Pak? Ya, Ya? timbulnya dari situ juga Oh, gitu. karena ini kalau kita lihat tadi proses pengambilannya juga dari kandang. Iya. Itu secara alami ya Pak ya berarti ya? Alami, Kita bawa ke sini juga secara alami dan kemungkinan ini kualitas yang paling bagus gitu ya Pak ya? Iya, ini udah termasuk udah disortir gitu ini. Oke.
Pak, tadi kan Bapak infokan dari petani berapa, Bapak jual juga berapa. Jadi sebulan ini Bapak bisa dapat berapa, Pak? Ya alhamdulillah Dari 500 lah. dari ini dari saya perhitungannya dari per bulan Pak. Oke. Jadi awal terhitung dan tutup buku per bulan ya alhamdulillah omset mencapai 15 sampai 17 juta. Alhamdulillah. Gitu. Itu diputar lagi ya, Pak ya? Diputar lagi gitu itunya modalnya. Diputar gitu. lagi untuk beli telur, untuk beli lagi Iya, si pengeluaran ini gitu ya, garam segala rupa, gaji juga yang kalau ada banyak yang nyuci ya mungkin saya juga kasihlah secara kadarnya gitu. Berarti untuk karyawan sendiri Bapak ada sekarang atau Kalau karyawan mah belum punya, cuma hanya mengandalkan keluarga aja dulu. Gitu. keluarga kalau ada yang pas lagi banyak gitu ya, Pak ya? Iya. Ini saya dibayar nggak, Pak? Saya lagi bantuin. Tapi gitu sih, Pak. Apa mau nanya juga distribusinya. Kan tadi Bapak sampaikan ada yang ke warung, ada yang dijual langsung gitu ya. Kalau misalkan ada order yang ke Jakarta, itu gimana, Pak? Itu pernah juga saya dapat order dari Bandung ya, dari yang jauh-jauh. Cuma saya belum belum berani untuk ini karena lihat bahan bakunya ini. Karena saya juga masih hanya beberapa orang dulu ininya petaninya. Jadi saya belum disanggupin, belum diterima orderannya gitu ya, seperti itu. Karena takutnya nanti juga saya juga yang ininya gitu. Jadi kelimpungan ya, Pak ya. Mendingan yang standar-standar aja tapi bisa stabil gitu ya, Pak. Alhamdulillah ini istilah kata Sunda mayang gitu. Walaupun kecil juga terus berjalan ada, terus gitu ya, alhamdulillah. gitu ya, Pak. Tadi kan saya info ya, kalau saya tuh suka banget namanya telur asin dan saya ini terkenalnya kan kalau telur asin ini kan dari Brebes ya, Pak. Iya. Dan Brebes pun kalau misalkan kita tahu dimanapun, kalau misalkan dibilang Brebes penghasil apa telur asin, bedanya apa tuh, Pak? Ya kalau mungkin kalau secara pengolahan mungkin ya sama, cuma kan kalau ada yang dari Bata Merah itu dan cuma kalau memang rasanya saya juga belum ini ya dengan telur Brebes, cuma saya hanya ngolah ini cuma awalnya juga dari kakak saya awal pertama bawa ini juga. Mungkin kakak saya juga dari Jawa Tengah sana gitu ya. Cuma saya nggak bisa membandingkan gitu. Iya. Nanti kita coba perbedaannya apa. Tapi setahu saya sama aja sih, Pak. Palingan ada yang warna ini dan warna coklat itu juga yang dibakar. Tapi kita coba nanti. Tapi proses sama aja ya, Pak ya? Proses sama aja. Sama aja ya untuk melakukannya. Pak, ini kan ini ruangan ya? Dan si pendiaman telur ini selama 12 hari, apakah ada kriteria khusus atau suhu ruangan atau kena mataharinya atau gimana, Pak, keamanannya? Dan apakah ada hamanya, Pak? Ya kalau untuk suhu mah mungkin biasa-biasa aja seperti ini. Yang penting dari panasnya matahari karena ada pengaruh juga ke sini ya. Yang penting kalau suhu mah saya nggak perhitungkan gitu ya, nggak masalah gitu. Yang penting nggak kena langsung aja matahari. Nggak kena langsung sinar matahari. Dan ada hamanya nggak, Pak? Ya kalau hama sih ada juga yang nggak bisa tikus. Karena ini juga digali sama tikus itu di makanan gitu. Iya, tikus. Sama itu. Berarti tikus juga memakan yang padahal udah dilumpurin gitu ya? Iya, udah ini digali ini teh. Oh. Oke. Tadi kan Bapak juga info ya kalau misalkan Bapak menjalani ini saat ini sendiri gitu ya. Tapi ada nggak, Pak, tokoh inspiratif Bapak nih yang terus bikin Bapak semangat untuk melakukan bisnis ini? Alhamdulillah saya dari awal memang tadinya saya juga nggak ada minat ya untuk menerusin perusahaan Bapak gitu. Cuma ngelihat situasi Bapak udah tua dan ke sawah untuk cari telur juga udah nggak memungkinkan ya, makanya dari awal-awal saya hanya coba-coba. Tapi alhamdulillah setelah dijalani diperdalam, alhamdulillah saya jadi terus meningkat, bahkan keinginan saya meningkat lebih drastis lagi dari yang sekarang gitu. Tapi Pak, ketika dulu
awal mulanya nih modalnya berapa, Pak? Ya kalau awal mula dari pertama apa ya, saya juga hanya meneruskan gitu ya, Iya. meneruskan usaha apa. Pertama paling ini cuma 10 butir dari 10 butir. ya waktu tahun 1986 itu Iya. apa hanya ngambil ke itu juga hanya bawa-bawa kantong kresek lah, nggak seperti sekarang bawa-bawa itu. Awal mula gitu. Tapi dengan giginya apa dan bersabarnya apa, alhamdulillah sampai sekarang ini usaha bisa saya lanjutkan. Oke. Oke, berarti orang tua yang sangat berperan di karir Bapak ini dalam usaha telur asin ini, dari modal yang dari 10 butir Iya. bisa sampai sebesar ini ya Pak ya, Iya, yang bisa alhamdulillah 500 butir 500 butir. per hari ya, bukan Ya, seminggu, per hari. tapi per hari, berarti pendistribusiannya sudah bisa kemana-mana ya Pak. Ya alhamdulillah ke pasar, ke rumah-rumah makan. Bahkan kalau ada hajatan juga Di order ya, Pak? order dipesan-pesan ke saya ini. Seperti rajaban, pokoknya hajatan lah. Iya. Sering. Tapi Pak, ngobrol-ngobrol, ayah umur berapa Pak? Sekarang hampir 70-an lebih ini. 70-an lebih. Iya, Tapi masih suka bantu-bantu atau gimana Pak? Alhamdulillah dengan semangatnya masih semangat gitu, bantu-bantu walaupun kerjaan ini, usaha ini udah serahkan sama saya, tapi semangatnya apa masih ada gitu ya. Jadi bantu-bantu masih gitu. Beliau ada dekat di ini, di mana, di daerah sini rumahnya? Ya di sini juga kan kebetulan di depan ini Oh, rumahnya apa yang di sini. Oke. Pak, terkait usaha Bapak ini, bagaimana peran Candah dalam usaha Bapak? Apakah membantu ataupun bagaimana Pak? Terus terang aja, kalau saya dihitung-hitung, sebelum saya menggeluti perusahaan telur asin ini, tadinya saya Canda memang sangat minim sekali waktu kerja di Satpam gitu ya. Sebetulnya saya kerja dulu di Satpam, cuma sudah saya kelola ini, alhamdulillah Canda saya juga kalau minim dibilang ya menurut saya mah udah alhamdulillah lumayan gitu ya. Dan juga alhamdulillah dulu mah masih belang betong gitu ya. Banyak Canda kalau masih itu dengan ya belang betong itu dengan kebutuhan ini kebutuhan itu masih ada perbandingan. Tapi alhamdulillah setelah adanya telur asin, kebutuhan sehari-hari juga Canda juga alhamdulillah nggak pernah bolong gitu. Canda alhamdulillah. Tapi dengan Canda itu ada nggak Pak efek ke perusahaannya, ke bisnis telur asin ini? Alhamdulillah ya, walaupun ini juga alhamdulillah walaupun saya sekarang nggak bisa nyimpan ini karena terus orderan datang gitu ya. Alhamdulillah berkatnya Bayar Canda, dan juga berkat mungkin saya juga menghidmati walaupun nggak sebegitu besarnya kayak orang lain menghidmati di jemaat, tapi alhamdulillah berkahnya saya udah rasakan gitu dari sekarang gitu. Oke Pak, nanti nih Pak, misalkan ini kan kita berharap pemirsa MTA di rumah menonton episode kali ini, dan misalkan mereka ingin belajar gitu untuk pembuatan telur asin, ingin punya usaha yang sama kayak Bapak, apakah boleh nih Pak datang ke sini dan diajari? Insya Allah saya siap terima kalau memang ada ya mungkin dari Ansor ataupun Hudam ya, dari anggota jemaat yang mau mempelajari telur asin. Insya Allah saya siap sedia untuk ngasih kalau bukan bimbingan mah terlalu tinggi gitu ya, yang ngasih sharing berbagi gitu, lah cara-caranya ya Pak, cara pengelolaan telur asin dan cara penyortiran yang bagus untuk dijadikan nuga asin gitu. Alhamdulillah. Tips nih buat pemirsa MTA di rumah yang ingin buka usaha pembuatan telur asin atau juga ingin berbisnis lah. Yeah. Tips dari Bapak apa Pak? Tipsnya menurut saya mah sabar dan ini harus tekun. Dan intinya itu dari telur asin tekun itu Pak, karena kalau diperhitungkan keuntungan dari satu mah enggak 1000 dari satu butir gini. Iya.
memang nggak Rp1.000, kalau dikurang dari Rp1.000. Tapi kalau kita tekun dan terus-terusan dikembangkan, alhamdulillah gitu bisa ya menghidupi saya juga, menghidupi anak, keluarga, bahkan sekolah SMA sampai alhamdulillah bisa tertutupi walaupun dari satu ngambil nggak sampai Rp1.000 gitu. Ya, itu mungkin tipsnya tekun sama sabar ya gitu. Tekun dan sabar itu dia. Dan apa ya? Ya berdoa lah. Berdoa yang paling terus. utama itu berdoa gitu ya. Terus Bapak, apakah Bapak juga sering rajin untuk menuliskan surat ke huzur? Alhamdulillah saya sama keluarga juga tiap bulan, terus apalagi udah sekarang mah udah nggak susah lagi, ada aplikasinya untuk kirim surat ke huzur, jadi tinggal klik aja ya. Ya, Makanya klik kalau gini. nggak menggunakan kesempatan itu ya terlalu lah gitu ya. Alhamdulillah dengan surat ke huzur juga saya untuk kemajuan jasmani, rohani juga perusahaan saya alhamdulillah sering ke huzur ngajuin doa. Oke, Bapak, terima kasih banyak nih Pak, udah ngobrol-ngobrol. Dan ini kita sudah punya tadi sambil ngobrol udah mengumpulkan telur asin yang siap kita cuci ya Pak. Ya, Setelah ini stepnya apa? Setelah dicuci ini dibersihan abunya, nanti kita rebus. Habis itu kita rebus gitu ya Pak ya? Rebus, nanti udah beres perebusan dikasih cap dulu, langsung kita order ke dikirim ke pasar ataupun ke warung makan, rumah makan gitu. Oke Bapak, ini kita sudah kumpulkan beberapa telur yang siap kita cuci rebus, ya. Kita cuci dan kita rebus. Kita juga ngobrol banyak dan terima kasih pemirsa MTA di rumah sudah mengikuti kita sampai akhir. Saksikan terus program Startup Generation, inspirasi bisnis generasi muda. Startup Generation, inspirasi bisnis generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita cuci. Ya. Oh, dicuci langsung disiram air ya, Pak ya? Siram air aja, biar hilang itunya aja. Oh, oke. Ini dipisahkan, Pak?